Kembali lagi di Wellness Ya, Warrior. Selamat datang di podcast Medora Podcast, spesial persembahan dari Medora Project. Saya Siska Endah, selaku moderator yang akan memandu sesi diskusi kita pada malam hari ini, Bu. Oke, nah kita akan berbincang mengenai sebuah topik nih, Ibu, yang sangat penting, namun seringkali masih diselimuti stigma dan kurang pemahaman, yaitu tuberkulosis, khususnya pengalaman para penyintas TB resisten obat atau MDR-TB. Nah, melalui cerita nyata dari para penyintas, kita akan mencoba memahami lebih dalam nih bagaimana perjuangan mereka sejak awal terdiagnosis, melewati masa-masa pengobatan yang tidak mudah, menghadapi stigma sosial, hingga akhirnya pulih dan bangkit. Dan yang tak kalah penting, kita juga akan mengenal nih mengenai organisasi PETA, yaitu sebuah komunitas luar biasa yang dibentuk untuk penyintas TB, RO atau MDA sebagai ruang dukungan dan advokasi. Mudah-mudahan melalui sesi ini kita semua bisa membuka mata dan hati, serta lebih peduli terhadap perjuangan mereka yang terdampak TB. Oke, mungkin itu aja pengantar dari saya, Ibu. Boleh kita kenalan dulu nih, Ibu, ya. ke para teman-teman yang ada di rumah. Boleh, boleh. Mm. Oke, boleh Ibu perkenalan. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada kakak-kakak semuanya ya. Saya panggilnya kakak-kakak aja ya. Boleh Oke, Ibu. perkenalkan nama saya. Kedengaran suaranya? Saya dengar jelas Ibu. Kedengaran? Ya, ya. Perkenalkan nama saya Jumayati, biasa dipanggil Bu Juma. Saya adalah saat ini sebagai Ketua Yayasan Pejuang Tangguh atau biasa disingkat Yayasan PETA. Seperti itu. Hmm. Saya sendiri adalah salah satu penyintas pasien TBC yang pengobatannya itu hampir 2 tahun. Seperti itu. Mungkin nanti lebih jelasnya kita saling ini ya berbagi cerita ya bagaimana saya bisa mengalami sakit tersebut dan lain-lain. Intinya saat ini saya sebagai ketua Yayasan Pejuang Tangguh dan juga sebagai eh, pegang prodi wilayah Timur itu aja. Oke. Terima kasih Hmm. Ibu Juma. Salam kenal ya, Bu. Ya, saya salam kenal semuanya. Oke. Ternyata cukup Hmm. lama juga ya, Bu. 2 tahun minum obatnya ya, Bu. Berarti. Iya, betul. Karena pada saat itu pengobatannya jangka panjang, belum ada yang jangka pendek Hmm. seperti itu. Karena tahun 2016 Hmm. itu karena sakit TBC-nya itu sudah yang kategorinya resisten. Resisten itu adalah sakit TBC yang memang sudah kebal dengan obat-obat yang sebelumnya, seperti itu. Jadi intinya pengobatan belum ada yang jangka pendek seperti saat ini. Jadi saat itu saya ya dan teman-teman yang pengobatan tahun berapa ya? Tahun 2016 itu 2 tahun kita pengobatan oral dan juga disuntik. Tapi disuntiknya itu kurang lebih 9 bulan seperti itu. Hmm. Cukup lama banget. Hmm. Oke, Ibu kalau boleh tahu Iya. gimana sih awalnya Ibu Hmm. bisa terkena TB atau curiga nih, oh saya kena TB gitu. Boleh diceritain nggak, Bu? Iya. Eh, pada awalnya Hmm. saya sakit TB itu kategori awal ya yang sensitif obat itu ketika tahun 2000 kurang lebih ya 2000 berapa ya 2008 atau 2010 tuh itu pengobatan yang TBC sensitif obat yang pengobatannya Hmm. yang 6 bulan jangka panjangnya. Nah setelah selesai itu saya dinyatakan sembuh ya. Memang pada awalnya saya minum obatnya itu karena waktu itu obatnya tidak seperti saat ini yang sensitif obat. Kalau saat ini kan obatnya hanya berapa ini ya, berapa pieces ya, berapa buah. Tapi waktu itu saya
minum obatnya yang modelnya itu lepasan ya, banyak gitu maksudnya. Yang apa obatnya harus diminum 6 bulan. Nah, setelah selesai dinyatakan sembuh, itu jeda waktu 1 tahun ya kurang lebih, itu ternyata saya kambuh kembali dan akhirnya saya melakukan pengobatan lagi yang kategori masih diberikan yang sama sensitif obat, tapi ditambah dengan suntik sebanyak kurang lebih ya 60 kali. Itu berarti 2 bulanan ya. Tapi minum obatnya 6 bulan ditambah waktu itu jadi 9 bulan. Itu masih sensitif obat kategorinya. Nah, setelah dinyatakan sembuh, itu ternyata selang beberapa tahun saya hamil anak ketiga. Di situ saya mungkin tidak memperhatikan pola makan, pola hidup sehat, istirahat yang cukup. Akhirnya saya awalnya sebenarnya ya awalnya itu datang ke rumah sakit untuk periksa kandungan. Tapi ternyata saya di kamar mandi itu langsung batuk dan akhirnya mengeluarkan banyak darah. Saya Hmm. kaget, darahnya banyak banget. Akhirnya saya bukan ke poli kandungan, tapi akhirnya dibawa ke IGD ya. Dan ternyata setelah dirawat selama 1 minggu ya, kurang lebih, akhirnya ibu dinyatakan sudah resisten obat atau kebal obat. Jadi tidak bisa diberikan obat yang sama. Nah, di situ ibu mulai khawatir dengan kondisi yang memang ibu sedang hamil. Hamil ibu itu kurang lebih 3 atau 4 bulan ya, hamilnya masih muda. Karena ibu khawatir apakah obat ini bisa mempengaruhi pertumbuhan janin. Tapi seiring waktu berjalan, karena pada saat itu 2016 belum banyak rumah sakit yang memang membuka poli TBRO atau MDR. Itu multi drug resisten ya, atau disingkat resisten obat juga. Nah, di situ saya dirawat di rumah sakit salah satu di Jakarta Timur karena tidak ada eh, apa ya memenuhi perlengkapan maksudnya ya tidak ada untuk pengobatan belum ada bukan tidak ada belum ada jadi dirujuk ke rumah sakit rujukan nasional yaitu ke rumah sakit Persahabatan. Jadi memang di situ lah saya awalnya tahu ternyata resisten obat itu adalah penyakit TBC-nya itu level yang udah apa ya, udah tidak bisa minum obat yang sebelumnya. Dan Hmm. yang paling saya kaget adalah obatnya itu lebih dari obat yang sebelumnya. Walaupun saya hamil, setelah diperiksa ya, itu saya minum obatnya itu tapi tidak disuntik karena kondisinya sedang hamil. Itu awal mulanya itu. Jadi intinya sih memang awalnya saya pengobatan obat dahulu, terus yang kedua kembali lagi sensitif obat juga, namun pakai suntik. Setelah itu akhirnya menjadi resisten karena pola hidup sehat yang saya lakukan sepertinya kurang istirahat cukup dan juga kurang makanan yang memang memenuhi ya syarat karena kondisi saya waktu itu sedang hamil. Seperti itu ya Kak untuk awal mulanya saya menderita kembali, maksudnya kambuh, kategorinya kambuh. Dan gejalanya itu sama sebenarnya, nafsu makan berkurang. Tapi saya ketika dikategorikan resisten obat, saya pikir itu bawaan orang hamil, nggak mau Hmm. makan gitu ya, nggak mau apa ya, pokoknya tuh kayaknya nggak ada nafsu makan. Tapi pas ditimbang, nah lagi saya pikir ini nggak terlalu turun badannya, berat badannya seperti itu. Mungkin itu ya dari awal saya apa menderita kembali pengobatan TBC ini sampai 3 kali seperti itu Kak.
Oke, ternyata cukup lama ya Bu ya. Terus juga, oh jadi gejalanya tuh ibu sendiri tuh nggak menyadari ya Bu, kalau misalkan TB-nya tuh kambuh lagi karena faktor kehamilan itu. Iya, Hmm. iya. Untuk gejalanya Karena sendiri tuh, iya Ibu. mm, karena gini Kak, apa? Hmm. Karena saya berpikir yang kategori yang resisten obat ini, kambuhan ini, Hmm. karena saya berpikir itu bawaan hamil ya. Jadi nggak sadar Hmm. ternyata itu kambuh. Hmm. Karena kan kembali lagi ya, selain anak usia balita, ibu hamil pun rentan, ya kan, untuk kembali terpapar eh, apa TBC. Saya berpikir selama ini pengetahuan saya terkait TBC itu kalau sudah sembuh ya tidak bakal kambuh lagi gitu loh, udah selesai gitu. Tapi ternyata saya mengalami sampai 3 kali, bahkan ya itu kategorinya yang parah banget, resisten obat seperti itu, Kak. Seperti itu. Oke. Ibu, kalau boleh tahu Bu, waktu kan ini Ibu 3 kali ya Bu kena TB-nya ya. Itu untuk diagnosis Ibu terkena TB itu kira-kira lama nggak sih Bu prosesnya dari mungkin dari gejalanya terus didiagnosis sama dokternya itu kira-kira prosesnya tuh butuhin waktu yang lama atau gimana Bu? Kalau yang sudah kategori yang resisten obat, maksudnya. Iya, boleh. Sama yang sebelumnya juga yang sebelum resisten obat. Iya. Bu. Oh iya. Kalau yang sensitif obat, yang pertama Mm-mm. itu prosesnya itu memang karena saya posisinya waktu itu masih bekerja ya di sebuah perusahaan swasta di bidang elektronik. Nah, itu saya terbilang nggak terlalu lama ya prosesnya karena mungkin di situ ada dokter perusahaan ya yang nanganin. Jadi intinya saya diperiksa dahaknya juga ronsen, ternyata saya didiagnosis saya kena TBC, tapi TBC-nya sensitif obat. Nah, saya disarankan untuk minum obat selama 6 bulan, tidak boleh terputus seperti itu. Namun Mm-mm. di pengobatan pertama ini namanya saya merasa sudah apa ya pas bulan-bulan ketiga itu merasa sudah sehat ya. Kayaknya nafsu makan udah normal gitu. Nah, itulah di pengobatan awal ini yang menurut saya itu juga kurang baik ya karena kita mikir udah sehat berarti udah gitu. Nah, saya sempat bolong-bolong itu yang pengobatan sensitif obat pertama. Setelah ya kambuh kembali di pengobatan yang tetap ya SO sensitif obat yang kedua itu kan malah ditambah lagi dengan suntikan yang 2 bulan. Nah itu saya eh, apa obatnya itu udah berubah tuh itu udah mulai yang obat merah itu loh yang sekarang ya yang kategorinya itu obatnya sedikit tapi lumayan ya bentuknya itu agak besar agak sulit juga minumnya. Nah di situ saya alhamdulillah rutin maksudnya dalam artian nggak bolong nih yang pengobatan kedua. Namun ketika pengobatan yang resisten ini yang paling lama karena mungkin kondisi saya ya sedang hamil ya. Jadi intinya harus melalui fase pemeriksaan yaitu tadi dahak ya, terus juga ronsen. Jadi kayaknya aduh minum obatnya kapan ya gitu loh. Makanya itu yang menjadi kendala juga ketika pasien terkonfirmasi TBC itu mengalami waktunya untuk minum obat itu tidak cepat, maksudnya butuh waktu karena banyak pemeriksaan, terutama ketika saya mengalami yang pengobatan resisten obat ini, itu pemeriksaannya itu lumayan lama, hampir kurang lebih ya Kak, itu kurang lebih 1 bulan, karena saya mesti harus ke kandungan juga, ke poli apa gizi gitu, jadi juga itu diperiksa semuanya kondisi kesehatan, baru setelah dinyatakan semuanya hasilnya keluar, baru di apa ya dikondisikan ya pengobatannya itu berapa jumlah
obat yang kita minum seperti itu, Kak. Cukup cukup memakan waktu sih, Kak, sampai kita akhirnya dapat obat dari dokter seperti itu. Mm-mm. Itu mungkin ceritanya ya, karena Ya, nggak langsung. cukup Beda lama. sama kalau kita sakit ya flu atau pilek biasa ya, itu cepet kan Mm-mm. obatnya langsung. Ini enggak, Mm. jadi memang benar-benar pemeriksaannya tuh butuh waktu, apalagi yang resisten obat. Hampir saya mengalaminya di tahun 2016 itu hampir ya, hampir 1 bulan, kurang lebih 1 bulan baru akhirnya saya dapat obat dari dokter seperti itu, Kak. Itu didiagnosis langsung dikasih obat sama dokternya atau nunggu lagi Bu obatnya? Ketika hasilnya sudah keluar semua ya, maksudnya tuh Mm-mm. hasil dahak, ronsen, Iya. itu minum obatnya itu kita langsung diberikan obat. Jadi intinya diberikan ini pengetahuan dulu kalau obat ini ada efek samping yang cukup berat, akan Mm. mengalami mual, pusing, seperti itu. Pokoknya dijelaskan sama dokter bagaimana Mm-mm. nanti reaksi-reaksi setelah minum obat tersebut. Ibu tidak usah khawatir kalau mengalami terlalu banyak efek samping obat yang berat, disarankan untuk langsung ke ini ya, ke rumah sakit seperti itu. Gitu, Mbak. Oke. Efek sampingnya banyak ya Bu, cukup banyak ya. Jadi kita juga shock yang minum obat gitu ya Bu. Iya, Oke. Kalau boleh tahu efek Bu, sampingnya cukup banyak. Eh, heeh. Apalagi kalau yang ini nih Kak, yang apa yang resisten obat. Efek sampingnya itu Hmm, karena kembali lagi kondisi saya saat itu sedang hamil muda, jadi ya. lumayan banyak mual, pusing, terus juga nggak bisa Hmm. tidur, bahkan saya mengalami depresi berat karena beda Wow. obat sensitif obat dengan TBC resisten ini sangat-sangat berat di resisten obat ini Kak. Jadi dampaknya Hmm. itu bisa membuat orang tersebut mengalami sampai saat ini juga ya Hmm. agak apa ya agak 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 sedikit trauma untuk apa ya ya momen-momen tertentu gitu loh, membekas, sangat membekas karena minum obat 2 tahun seperti itu. Banyak banget tantangannya Bu. Ada nggak sih Bu? Kan kalau misalkan tadi Iya, yang SO, yang SO pertama kan sensitif obat, itu iya. kan minumnya bolong-bolong. Kira-kira ada nggak Bu tantangan yang lain gitu? Yang sekiranya bikin kita lebihannya gitu karena tantangan-tantangan itu kayak misalkan tadi yang udah ibu sebutin kalau misalkan minum obatnya suka lupa jadi bolong-bolong ada lagi nggak bu tantangan yang lain. eh, Tantangan yang saya alami karena sempat 3 kali ya, maksudnya 3 kali saya Mm-mm. pengobatan. Yang paling berat banget resisten obat, yaitu tantangannya eh, saya mengalami depresi. Depresinya itu saya merasa menstigma diri sendiri, saya merasa tidak apa ya, tidak layak untuk berkumpul dengan keluarga karena maksudnya tuh stigmanya itu penyakit ini menularkan gitu loh ke orang lain. Saya nggak mau anak-anak saya tertular seperti itu. Itu merupakan tantangan yang berat banget ya. Apalagi saya harus menelan obat sebanyak 17 butir waktu itu dalam waktu 1 jam. Tidak boleh misalnya minumnya pagi 3, siang Mm-mm. 4 gitu. Nggak boleh. Jadi harus selesai kurang lebih ya, itu 1 jam, Kak. Itu tantangan juga. Belum lagi setelahnya. Setelah minum obat, 8 jam selanjutnya akan mengalami beraneka macam apa efek samping. Dari awal mual, akhirnya muntah, akhirnya nafsu makan tidak apa ya tidak mau gitu loh, maksudnya rasanya itu seakan-akan tidak enak makan nasi itu. Terus juga Mm-mm. yang lainnya adalah eh, itu tadi karena saya mengalami beberapa efek samping obat, saya juga sempat Mm-mm.
apa ya dirawat di rumah sakit karena sempat HB-nya itu rendah karena kembali lagi posisi saya kan eh, waktu itu sedang hamil juga gitu seperti itu. Itu Kak yang memang efek sampingnya tuh sebenarnya ini ya, aduh ini berat banget, mesti 17 butir diminum. Ini caranya dengan apa ya minumnya itu loh Kak. Itu yang berat. Jadi traumanya itu ketika jamnya minum obat itu kayak orang yang panik gitu loh. Ini gimana ya minumnya ya? Tapi karena saya punya pengalaman sebelum-sebelumnya itu sudah apa ya? Sudah mengalami tidak ini ya, ibaratnya tuh bolong-bolong. Saya nggak mau bolong-bolong karena saya takut nanti ke anak saya seperti itu, Kak. Bentar. Jadi tantangannya lebih ke gimana cara minum obatnya ya Bu, karena banyak banget dan harus keminum dalam waktu 1 jam ya. Belum lagi rasa mualnya, rasa yang terus tadi kayaknya Ibu nggak, Iya. kayaknya Ibu bilang ada obat yang gede dan itu susah buat nelennya ya Bu ya. Itu Mm-mm. obat apa Bu kalau boleh tahu? Ya, eh, obatnya itu apa ya? Pokoknya tuh kalau yang kalau yang pengobatan yang sensitif obat ya, ya Kak, Mm-mm, sensitif obat itu kan sebenarnya mm-mm, masih sedikit obatnya. Tapi kan obatnya bentuknya kapsulnya itu lumayan besar ya, yang obat merah itu loh. Itu kan mesti saya apa ya? Belah ya, itu loh. Tantangannya itu loh supaya ketelen gitu. Tapi mm-mm, kalau yang obat yang di pengobatan TBC resisten obat itu justru tambah kompleks gitu loh. Maksudnya dalam artian dari bentuknya itu ada beberapa yang agak besar, tapi juga ada yang baunya itu loh sangat menyengat. Nih di mindset saya nih kalau udah minum obat yang ini nih, itu pasti udah langsung apa isi perut itu keluar istilahnya gitu. Makanya jangan sampai obat ini nih di awal diminum. Makanya saya jadi kita tuh pasien ketika minum obat kita sudah tahu nih ini obat ini bakalan gini nih, ini bakalan ini nih gitu loh Kak. Jadi udah mm-mm. tahu dalam artian oh saya harus obat yang kecil-kecil dulu diminum, nanti yang agak susah belakangan kalau saya. Jadi intinya bagaimana caranya obat-obat tersebut bisa masuk dan berhasil kita telan ya. Maksudnya tidak dikeluarkan kembali, nanti bisa berpengaruh dosisnya seperti itu. Makanya saya usahakan dengan eh, apa ya, dengan menggunakan makanan-makanan yang bisa mengganjal ya dalam artian bukan makan besar ya. Maksudnya tuh kayak permen atau kayak buah seperti itu sih Kak untuk menyiasatinya. Ya. Ibu kalau boleh tahu di yang resisten obat kali ini, yang kemarin TB yang terakhir itu, cara Ibu buat konsisten minum obatnya tuh gimana Bu? Yang sebanyak itu, apakah ada alarmnya buat ngingetin atau minta tolong siapa biar nggak keskip lah bahasanya gitu, nggak kelupaan gitu. Iya, saya kalau minum obat itu selain pasang Hmm? alarm juga saya suami saya minta mengingatkan saya gitu kalau waktunya minum obat. Nah, kebetulan saya mengalami perubahan minum obatnya itu di tahun kedua. Tahun pertama kan saya masih bisa ya minum obatnya itu pagi ya sekitar jam 10 atau jam 11. Tapi karena seiring waktu berjalan saya mengalami efek samping yang berat, sempat depresi berat tuh, saya disarankan untuk beraktivitas karena kan cenderung kita mengalami depresi itu karena apa kurangnya aktivitas yang kita lakukan. Jadi cenderung jenuh ya, minum obat, terus istirahat. Karena memang kalaupun kita mau melakukan aktivitas itu nggak bisa Kak. Maksudnya tuh masih lemes badan. Jadi intinya ketika tahun kedua saya merubah pola minum obatnya waktunya ya. Maksudnya boleh nggak udah konsultasi dengan dokter, boleh Bu untuk ngerubah jadwal minum obatnya. Nah itu step-stepnya itu langkah-langkahnya dikasih tahu sama dokter. Akhirnya saya menemukan kenyamanan minum obatnya itu berubahnya itu pada malam hari di tahun kedua karena cenderung
siang itu saya pergunakan supaya bisa melakukan aktivitas seperti itu, gitu Pak. Jadi intinya pendukungnya adalah keluarga memang. Kalau tidak keluarga. diingatkan dengan keluarga, pasti kita tidak punya semangat ya. Terutama kalau saya sendiri melihat anak saya yang memang bayi, yang ketika saya hamil di perut saya itu sudah saya, maksudnya sambil saya minum obat loh gitu loh maksudnya. Saya motivasi saya itu pastinya keluarga. Seperti itu. Iya. Ya. Bu, kalau boleh tahu nih ya, kita sebagai orang yang kayaknya keluarga itu nomor satu deh di mana-mana. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, apa sih? Mungkin tadi Ibu udah nyinggung kalau misalkan supportnya ya keluarga gitu. Sebesar apa sih Bu semangat keluarga terhadap proses kesembuhan Ibu yang kemarin gitu ya? Kira-kira sebesar apa gitu supportnya? Yang kalau misalkan teman-teman TB yang lainnya kayaknya biar bisa tahu gitu, biar bisa lebih kayak, oh keluarga ini punya arti yang besar banget buat penyembuhan, jadi jangan ragu-ragu buat minta tolong apapun itu, buat minta support apapun itu gitu. Ya, kalau menurut saya keluarga itu merupakan salah satu pendukung pasien yang sedang pengobatan TBC ini bisa semangat, bisa apa namanya tuh mengalami apa ya istilahnya tuh semangatnya itu ada gitu, keinginan untuk sembuhnya itu bisa bisa apa ya bisa terpacu dalam artian tidak cenderung ini ya kadang-kadang kan kalau orang sakit kan kayaknya udah yang putus asa seperti itu kan Mm-mm. udah itu pastinya buat apa eh, menyusahkan orang lain kesannya gitu ya apalagi pasien TBC itu benar-benar ketika minum obat itu tidak bisa sama sekali melakukan aktivitas yang membutuhkan tenaga yang lumayan ya. Jadi memang cenderung kondisinya karena memang berat badan menurun, makannya juga berkurang kan. Jadi itu yang mempengaruhi aktivitasnya juga. Jadi maunya itu tiduran atau uh, tapi itu juga bikin jenuh juga. Jadi memang kita harus punya motivasi untuk minum obat selain memang keluarga sebagai pendukungnya. Kalau teman-teman yang lain yang saat ini saya selalu memberikan semangat kepada teman-teman yang pengobatan itu kita harus bisa memotivasi kita sendiri. Sebenarnya sih keluarga itu pendukung nomor satu. Namun kalau dari semangat dari hati kita udah apa ya udah pesimis gitu ya udahlah uh, kadang gitu loh kehambatannya di lapangan udahlah sakit ini itu sakit yang apa namanya tuh yang bisa meninggal maksudnya tuh orang itu sakit-sakit yang mematikan gitu jadi intinya udahlah kalau emangnya meninggal meninggal aja kadang-kadang banyak tuh di lapangan gitu nah tapi saya di sini berusaha di apa ya di hati saya bisa sembuh gitu loh karena memang dengan Mm-mm. kondisi saya akhirnya sampai turun berat badannya itu ketika sudah melahirkan itu sampai ke angka 27 kilo 27 kilo itu bisa bayangkan kurus banget kan gitu Ya. saat ini saya alhamdulillah setelah sembuh tahun 2018 normal kembali dan bahkan belum pernah ya ngalamin angka berat badannya itu lumayan ini ya naik karena saat ini saya beratnya 65 dibandingkan Mm-mm. waktu pengobatan yang 2016 itu saya beratnya setelah melahirkan itu langsung turun sampai akhirnya ke angka 27 kilo. Mm-mm. Itu mungkin ya yang bisa saya ini berikan kepada teman-teman yang sedang pengobatan tetap semangat di hati itu kita pasti apa ya penyakit ini bisa sembuh karena ada obatnya gitu aja Mm-mm. seperti itu. Dan jangan lupa buat rutin minum obat ya Bu ya, biar nggak Ya kambuh-kambuh lagi. biar nggak Iya. lagi karena memang kalau nggak rutin kadang ini juga rutin minum obat tapi juga harus kontrol rutin Hmm. iya Mm-mm.
Karena kan kita supaya tahu perkembangan progresnya itu sejauh mana, apa yang sudah kita lakukan itu apakah ada pengaruhnya. Kadang kan bisa jadi apa ya, dosisnya itu bisa jadi ya tidak berpengaruh atau gimana. Nah itu tujuannya kontrol itu mengetahui progresnya, bagaimana kita berpengaruh obat-obat itu untuk kesembuhan kita gitu, seperti Hmm. itu. Oh. Oke, Bu. Boleh kita next. Ini ada yang nanya sih, teman-teman. Gimana sih, Bu, untuk menghadapi stigma dari orang luar gitu? Menurut dari pengalaman Ibu sendiri, atau mungkin dari Ya. pengalaman teman-teman TB yang lain gitu? Pengalaman apa Mbak? Terputus. Oh, gini Bu, gimana sih untuk menghadapi stigma atau kayak omongan orang lah, kalau misalnya kita bilang kasarnya gitu, terhadap penyakit yang lagi kita jalanin sekarang gitu, baik dari pengalaman ibu sendiri atau pengalaman dari teman-teman TB yang lain, cara menghadapinya. Ya, sebenarnya stigma itu kadang ya eh, Hmm. terjadi di keluarga juga sebenarnya, karena Hmm. ketidaktahuan keluarga tentang penyakit TBC ini. Kadang masih ada pasien itu dipisah alat makannya, alat minumnya. Hmm. Misalnya kamu yang sakit itu nggak boleh ini ya pakai apa piring atau tempat makan yang lain ya, ini ya yang udah ditandai ya. Nah itu kan kadang kan salah satu stigma juga ya, yang memang membuat pasien itu merasa kok saya diginiin ya, sedangkan saya itu sakit bukan kemauan saya juga gitu ya, seperti itu. Nah kadang stigma-stigma inilah yang memang di apa di lapangan, di lingkungan, bahkan di keluarga itu kita tuh tidak boleh terlalu apa ya, terlalu dimasukkan ke hati gitu ya, dalam artian karena kita sedang sakit ya kita bisa ini aja, kita bisa konsultasi ke petugas puskesmas ataupun petugas rumah sakit. Dan bahkan kan saat ini kami dari penyintas itu kan mendampingi pasien. Jadi intinya mereka selalu komunikasi ya dengan kami sebagai pendamping minum obatnya di rumah sakit itu. Jadi kita bisa memberikan edukasi ke keluarganya, Kak. Jadi intinya stigma yang berkembang di keluarga maupun di eksternal lingkungannya itu bisa agak berkurang ya, karena perannya kita juga Hmm. membantu untuk mensosialisasikan semacam penyuluhan seperti misalnya perlakuan kepada orang yang terkena TB seperti apa, seperti itu sih yang saya lakukan. Dan juga teman-teman tidak berpengaruh dalam artian ya, stigma itu kan pasti ada ya, karena memang Hmm. biar bagaimanapun nggak semua orang itu paham tentang penyakit yang sedang dijalani oleh orang yang sedang pengobatan TBC, seperti itu Kak. Hmm. Oke, itu kalau misalkan contoh yang ada di dalam rumah sendiri ya Bu ya. Kalau misalkan yang di Iya. lingkungan, kalau misalkan di lingkungan teman-teman atau ketika lingkungan kerja gitu, ada nggak Bu kira-kira? Kalau di lingkungan ya Kak, Di kalau di lingkungan kerja. lingkungan Mm-mm. Ya, Bu, suaranya ya ya terdengar. ya jaringannya kayaknya. Ya Kak, ya ya terdengar Kak. Kalau dilanjut ya Bu, kalau misalkan stigma Hmm. dari lingkungan yang di luar keluarga mungkin kayak misalkan lingkungan kerja atau tetangga-tetangga gitu, ada nggak Bu? Em, Kalau saya sendiri ya, pada saat saya mengalami pengobatan TBC ini, stigma yang ada di lingkungan itu sebenarnya menurut saya ya, kadang-kadang kan pasien itu agak sensitif ya setelah sakit itu memahaminya. Mungkin mereka itu tidak bermaksud ya untuk apa namanya menstigma kita ya, karena
kebetulan kalau di lingkungan saya sendiri ya saya tidak merasa distigma oleh lingkungan, cuma paling Hmm. kalau kalau ada yang komentar kok badannya makin kurus atau gimana gitu-gitu kan, itu udah yang gimana ya, maksudnya tuh udah yang langsung yang merasa tertutup aja gitu loh, langsung tidak mau. Biasanya mau sosialisasi sejak pengalaman itu, saya ya, pengalaman saya itu saya tidak mau bersosialisasi, jadi maunya itu tertutup, dalam artian orang nggak perlu tahu saya sakit gitu, saya berangkat minum obat ke rumah sakit, pulang istirahat, kembali lagi besok pagi ke rumah sakit lagi gitu, karena waktu itu kan memang minum obatnya itu kan memang harus di rumah sakit, tidak boleh dibawa pulang gitu Kak. Jadi intinya dengan Hmm. perlakuan orang-orang di sekitar sih yang saya alami ya, kalau di lingkungan saya ya ada sih terkesan kayaknya tuh ngelihat melihat kitanya itu kayaknya dari gestur bahasa tubuhnya gitu ya, memperlihatkan Hmm. kayak jijik kayak gimana gitu loh, Hmm. kayaknya kita tuh orang yang menularkan, kalau deket aja itu udah nular banget gitu loh. Bahkan kadang ada saudara saya itu memberikan saya apa ya, makanan atau apa itu cuma sebatas maksudnya di pintu udah dia nggak mau lama-lama gitu loh, apa namanya, komunikasinya dengan saya gitu, padahal Hmm. saya paham, saya itu kalau komunikasi dengan orang lain itu saya selalu memakai masker gitu, tapi kan orang nggak paham ya, pahamnya mereka itu TBC itu penyakit yang sangat apa ya, pokoknya tuh menular, menjijikan, pokoknya Hmm. yang negatif-negatif mbak, seperti itu, kayak gitu. Ya. Oke, ternyata cukup menyakitkan ya Bu ya mendengarnya. Iya, Hmm. tapi ya Kalau boleh tahu ya cara Ibu buat menguatkan diri gimana sih nih Bu? Soalnya saya sendiri agak shock ternyata saya tuh baru kayak denger-denger aja gitu dari orang kalau misalkan pasien TB itu orang-orang tuh ngeliatnya gimana-gimana. Cuma saya nggak pernah denger langsung dari yang mengalaminya gitu. hmm, Kira-kira Ibu sendiri untuk menghadapi itu gimana Bu? iya, apalagi saat ini di beberapa teman-teman ya, saya kan sebelumnya itu di lapangan juga ya, bertugas di lapangan mendampingi pasien-pasien yang sedang pengobatan. Bahkan ada beberapa yang eh, ketika tahu salah satu anggota keluarganya ini mengalami maksudnya pengobatan TBC, itu malah di ini tempat tinggalnya dipisah, dikontrakin gitu loh di rumahnya. Hmm. Bahkan ada yang paling parah lagi di shelter di dekat kantor peta itu, kami kan ada di Jakarta Timur ya. Ada beberapa yang memang diusir ya dari keluarga. Maksudnya dalam artian uh, kamu lagi sakit, jangan deket-deket kami gitu loh. Ada. Pokoknya tuh paling menyedihkan banget itu kalau dibuang oleh keluarganya, dalam artian dibuang itu nggak boleh nggak boleh tinggal di rumah itu sampai mereka sembuh gitu. Itu kan menyakitkan banget ya. Nah makanya saya pada saat itu masih alhamdulillah, kembali lagi ya, keluarga besar saya masih menerima, dalam artian tidak malah membuat stigma yang lebih parah lagi ke saya, karena saya justru saat itu mengalami, saya menstigma diri sendiri karena saya apa, sebagai ibu saya tidak mau dekat dengan anak saya karena saya merasa saya orang yang sangat apa ya, pokoknya tuh bahaya kalau deket-deket gitu loh, nanti bakal ketularan, saya nggak mau dong anak-anak saya punya penyakit seperti saya. Kalau saya malah menstigma sendiri gitu, sedangkan keluarga ya tadi, keluarga inti khususnya suami dan orang tua dan adik saya itu nggak terlalu memperlakukan saya sedemikian rupa ya. Tapi teman-teman yang pasien yang lain itu ada loh kak, mereka diusir, Hmm. tidak di apa namanya tuh, tidak di apa sih, tidak dikasih makan atau apa gitu, bahkan kalau misalnya itu tidak pernah dijenguk, mereka ada di shelter seperti itu. Pokoknya banyak kejadian yang lebih apa ya, yang lebih parah dari
saya dan dari teman-teman itu ada di lapangan banyak terjadi, Kak. Oke, kayaknya kita sudah cukup ya Bu ya. Karena semakin membahas ternyata semakin sedih, ikut Iya, terenyuh ya. iya. Mungkin dari Ibu Soalnya sendiri, apalagi kenapa sih? ya kalau saya itu Kak sebenarnya Mm, stigma itu berasanya itu mohon maaf ya ketika saya ada di layanan. Kenapa saya bilang ada di layanan? Ketika saya dalam kondisi hamil, otomatis kan saya mesti keluar dari poli parunya ya, maksudnya poli TBRO-nya ini ya. Nah, saya kan tidak mengetahui ya kalau ternyata pasien yang pengobatan itu tidak boleh kemana-mana. Maksudnya dalam artian harus di tempatnya tersebut. Saya datang ke poli kandungan untuk memeriksakan kandungan saya. Saya diperlakukan tidak ya itu kan salah satunya mungkin ya walaupun tenaga kesehatan bisa jadi kan tidak terinformasi ya Kak ya makanya kembali lagi jangankan masyarakat umum tenaga kesehatan pun ya mohon maaf ketika saya pengobatan TBC RO ini resisten obat saya diperlakukan ya menurut saya ya tidak baik karena ya itu tadi saya dibilang ibu jangan ada di poli ini ibu jauh-jauh dari poli ini gitu. Nah bahasa seperti itu kan maaf ya menyinggung perasaan orang yang sedang pada apalagi saat itu saya sedang hamil. Saya kan kalau memang mau dikasih tahunya ya maksudnya tidak yang menyebut kondisi saya ya seperti apa gitu. Terus yang kedua adalah ketika saya proses melahirkan, saya masuk ke IGD, tiba-tiba di dalam ruangan IGD tersebut, kenapa dari petugas tersebut tidak memakai masker yang sesuai dengan ini ya, maksudnya tuh aturan yang ada. Ketika saya masuk, langsung diteriakin pasien resisten obat, pasien MDR melahirkan, langsung dengan bahasa gestur tubuhnya itu ambil baru, maksudnya baru pakai masker N95 gitu. Itu kan gimana deh Mbak? Coba bayangkan. Maksudnya tuh itu menurut saya mau melahirkan, tapi ini dulu loh maksudnya apa ya diperlakukannya seperti itu saya paham maksudnya mereka juga harus memakai apa ya masker N95 namun kenapa ketika saya masuk ke IGD seakan-akan tuh bikin heboh gitu loh ada pasien mau melahirkan pasien resisten obat langsung heboh cari masker gitu loh Mbak itu salah satu yang bikin saya tuh kalau saat ini saya alhamdulillah tidak mengeluarkan air mata dalam artian sudah apa ya kejadiannya sudah cukup lama. Karena anak saya sudah 8 tahun. Kalau dulu saya masih sedih. Maksudnya kenapa perlakuan dari apa ya bahkan tenaga apa ya tenaga kesehatan gitu ya ya itu sih salah satunya ya ya seperti itu Udah Ibu, udah. ya Jangan, ya makasih. karena beda karena kondisinya apa ya saya sedang hamil, pasien TBC yang sedang hamil gitu loh kondisinya antara hidup dan matinya itu dalam artian uh, melahirkan nyawa ya gitu loh seperti itu. Cuma mungkin ya kalau menurut saya setelah saya menjadi survivor dalam artian pejuang TB ya yang membantu sekarang teman-teman pengobatan saya paham nggak semua tenaga medis juga mengerti ya bagaimana apa menyikapi pasien-pasien TBCRO tapi kan seiring waktu berjalan banyaknya informasi banyaknya edukasi dan lain-lain perlakuan yang kita terima ya alhamdulillah saat ini khususnya ya sudah berangsur-angsur cukup baik sih Mbak seperti itu aja. Alhamdulillah. Oke Bu, makasih banyak pengalamannya. Ini terenyuh banget sih Bu. Mungkin kita kali bisa next pertanyaan ya Bu, biar agak terbuang sedikit emosional sedihnya. Ya, Kita next. ya. Mungkin Ibu kalau ada minum boleh minum dulu Ibu. Ya, ya.
Iya ya, nggak apa-apa. Karena saya kadang-kadang di momen-momen menceritakan proses panjang pengobatan saya yang 2 tahun itu merupakan proses pengobatan saya yang cukup menguras apa ya, emosi, terus juga secara apa ya, kondisi juga kan, karena Hmm. jarak tempuh untuk pengobatan pasien resisten obat waktu itu kita harus ke Jakarta, sedangkan saya tinggalnya di Jawa Barat, seperti itu Mbak. Itu juga loh yang bikin apa ya, udah jauh-jauh gitu ya, pengobatan harus setiap hari. Nah kadang-kadang tantangannya ketika di lapangan diperlakukan seperti itu ya bikin kita apa ya, sedih, sedih aja seperti itu. Mm-mm. Itu sih Kak. Alhamdulillahnya sekarang udah bisa kembali seperti dulu normal lagi ya Ya Bu ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin dari Bu Juma, kira-kira seberapa penting sih Bu pengetahuan orang-orang awam nih ya mengenai TB itu sendiri gitu. Sebenarnya TB itu nggak segitunya kok gitu. Kalian jangan takut gitu karena kita juga Iya. ngerti Mm. gitu. Gimana ya Bu? Seberapa pentingnya sih Bu edukasi itu? Eh, Sebenarnya sangat penting banget ya Mbak, apalagi Hmm. eh, saat ini Indonesia itu kan masih menduduki ranking 2 ya, istilahnya itu eh, Hmm. ya kalau penyakit kan sangat ini banget, miris banget ya, kok ranking 2 gitu, sedangkan kalau yang hal yang bagus sih positif ya memang bagus gitu ya, tapi kalau ini kan penyakit gitu ya, karena apa, karena kadang di lingkungan sendiri yang kurang apa ya, kurang peduli ya, dalam artian untuk kayak pola hidup sehatnya gitu loh Mbak. Maksudnya tuh informasi terkait penularan TBC ini ketika sudah terjadi, misalnya di lingkungannya itu terkena TBC, nah itu baru deh apa ya, panik dalam artian tuh menjauh atau gimana. Sebenarnya nggak seperti itu ya, harusnya merangkul, harusnya bisa mendukung, mensupport baik secara mental maupun apalagi kadang pasien-pasien yang tadi yang saya bilang itu identiknya kan orang-orang yang menengah ke bawah ya Mbak ya, dalam artian yang tidak cukup dalam memenuhi gizi gitu, asupan-asupan nutrisi, protein segala macam, itu juga kan kadang orang kan tidak tahu ya, dia itu mungkin dengan kondisi ekonominya hanya cukup makan nasi dengan satu lauk aja kah atau gimana gitu. Maksud saya Hmm. ya setidaknya mereka perlu mendukung secara mentalnya supaya pasien ini tuh bisa lanjut, bisa tetap optimis untuk pengobatan sampai sembuh. Sebenarnya sih yang kita lakukan salah satunya yaitu tetap memberikan informasi, edukasi dengan cara memberikan penyuluhan di wilayah sekitar pasien tinggal. Jadi intinya kita tidak menyebutkan misalnya ada yang sedang pengobatan nih di RT Bapak misalnya gitu ya, tapi kita memberikan penyuluhan itu bilangnya buat kesehatan, tapi kita memberikan penyuluhan seputar informasi terkait TBC, bagaimana cara penularannya, bagaimana kita juga bisa apa apa ya, menyikapinya kalau seandainya ada keluarga ataupun saudara yang memang terkena TBC. Seperti itu sih. Eh, Jadi sangat penting banget ya Bu ya, biar kita juga sebagai penderita TB-nya nggak ngerasa kayak gimana-gimana, nggak ngerasa kayak yang terlalu Ya. dikucilkan gitu. Oke Bu. Apa sih Bu perasaan sekarang Ibu udah sembuh, udah bebas, udah Hmm. kayak, udah aku udah bisa normal lagi nih gitu. Gimana sih Bu perasaannya sekarang? Alhamdulillah ya, Hmm. perasaan saya ketika dua tuh kayak orang kuliah, saya udah diploma ya itu ya 2 tahun ya. Nah itu alhamdulillah saya senang karena kembali lagi saya bisa memeluk anak saya, karena terus terang saya bilang saya mengalami depresi berat,
menghindari anak-anak saya karena saya nggak mau kan tertular gitu. Jadi intinya ketika saya sembuh itu benar-benar saya maksimalkan berkumpul, melakukan aktivitas-aktivitas yang kemarin itu hilang ya selama 2 tahun itu saya nggak ini loh, tidak tidak berperan sebagai ibu yang memang apa ya, mendampingi anak-anak gitu Mm-mm. loh. Itu waktu-waktu yang hilang itu loh saya manfaatkan. Jadi intinya saya merasa kehilangan momen-momen penting pertumbuhan anak-anak saya karena saya seakan-akan bersikapnya itu apa ya, karena kembali lagi harus pagi harus berangkat minum obat, terus pulang hampir siang menjelang sore itu mengalami efek samping obat berat sampai malam jam 11 atau jam 12 malam itu baru sadar gitu ya, dalam artian baru sadar, baru yang enak kita itu ngomong ataupun makan seperti itu. Jadi intinya memang alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan akhirnya saya manfaatkan untuk memberikan semangat juga kepada teman-teman yang saat ini sedang pengobatan seperti itu. Hmm. Oke, ada nggak sih Bu perubahan yang kayak misalkan makanannya harus, kalau kita sekarang nyebutnya piringku gitu ya, piring sehatku yang kayak makannya harus ada sayurnya, dagingnya, sambelnya, karbonya, nasinya, atau ada nggak Bu kira-kira harus olahraga nih minimal seminggu sekali gitu untuk sekarang? Ada nggak pola hidup yang berubah gitu? Oh ya, kalau saya sekarang tidak menunda-nunda waktu makan ya, dalam artian dulu itu saya mempelajari sampai saya akhirnya uh, kembali lagi kambuh itu karena memang aktivitas saya yang cukup lumayan, saya Hmm. mengesampingkan asupan-asupan makanan yang dibutuhkan. Jadi itu kan pastinya kan bikin kondisi tubuh melemah. Karena kondisi lemah pastinya penyakit juga gampang ini ya kita tertular. Nah, saya paling menyikapinya pokoknya tuh intinya tetap apa sih namanya tuh waktunya untuk makan, kita makan dalam artian bukan makan yang ngasal ya, dalam artian memang ya makan yang memang kebutuhan dari badan kita seperti itu. Selain itu juga saya menjaga kesehatannya itu dengan cara tadi ketika apalagi ya kita sebagai penyintas sangat menjaga banget kondisi tubuh apabila keluar rumah itu selalu memakai masker seperti itu sampai sekarang pun tidak lupa saya selalu ini ya apa pakai karena memang kondisi apa ya udara itu juga kan mempengaruhi juga seperti itu. Kalau dari olahraga mungkin ya masih jarang-jarang ya Kak. Karena ya itu tadi kadang kalau libur aja dia nggak apa ya nggak sifatnya rutin. Paling saya sadar betul intinya menjaga stamina yang ada dengan asupan makanan-makanan yang cukup untuk badan kita seperti itu. Oke, keren banget pengalamannya, Bu. Oke, kalau misalkan kita next ke pertanyaan mengenai peta, masih aman nggak Ibu? Kenapa? Mau Kenapa nanya, Kak? kan tadi mau nanya mengenai peta, pelayanan, Ya, nah itulah. Saya kepo nih Bu, kalau boleh tahu singkatan peta tuh apa sih Bu? Sama sebenarnya kegiatan-kegiatan di peta tuh ngapain aja gitu? Boleh nggak ya. diceritain? Sekarang beralih ke organisasi. Iya, Ya, betul. eh, Yayasan Peta itu kenapa diberi nama Peta ya? Peta itu bukan yang Dora ya, bukan peta-peta. Peta itu artinya pejuang tangguh, yang mana kami itu terdiri anggotanya adalah penyintas. Penyintas itu kan maksudnya mantan-mantan pasien yang memang sudah dinyatakan sembuh total. Akhirnya kami bisa apa namanya tuh ketemu ya sesama komunitas, dalam artian kita pengalamannya sama, sama-sama pengobatan. Cuma yang membedakan adalah
kategori pengobatannya, ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Sembuhnya juga kan berbeda-beda. Hmm. Ada yang sembuhnya itu seangkatan saya ataupun ada yang sudah duluan. Peta sendiri itu merupakan bentukan dari teman-teman yang memang setiap hari minum obat di Rumah Sakit Persahabatan. Jadi kita itu minum obat itu seperti piknik, Mbak. Itu obat itu kan ada 17 atau bahkan teman saya ada 20 butir, ada yang bahkan lebih dari 20 butir. Nah, itu ketika kita ngambil obat ke tempat obat itu sudah ada nama-namanya ya, tinggal ambil obat. Itu kita duduk tuh di gazebo gitu. Jadi kita saling ngobrol dulu ya, enjoy dulu mentalnya itu di ini dulu sebelum nelen obat itu. Nah, dari situlah peta itu terbentuk dalam artian kita sama-sama senasib sepenanggungan yang memang sama-sama pengobatan ini ya TBC RO resisten obat. Jadi intinya peta itu terbangun dari yang visi misinya itu sama, yaitu kami merupakan role model atau orang-orang yang sudah sembuh dan akhirnya kami ini membuktikan kami bisa loh berguna untuk yang lain dalam artian membantu teman-teman yang memang sedang pengobatan seperti itu, Mbak. Jadi intinya tangguh seperti itu. Oke, pejuang tangguh ya, Bu. Bukan petadora. Halo, Halo? halo, Halo? Suaranya masih terdengar, halo. Ibu. Cuman videonya nge-freeze. Ya, halo Mbak. Halo? Ya, halo Kak. Terdengar, Bu? Halo? Bu Yuma terdengar? Putus ya? Oke, sampai mana tadi, Ibu? Udah? Pejuang tangguh? Iya. Data pejuang tangguh. Oke. Minum obatnya kayak piknik bareng-bareng ya, Bu? Berarti ya, Bu? Sama. Tadi sempat keputus nggak Kak? Tadi sempat keputus nggak? Atau udah, Udah maksudnya sampai akhir kok. udah cukup jelas? Iya, Sudah ya? sudah cukup jelas. Itu sebelum minum obat makan bareng-bareng juga nggak Ibu? Halo? Terdengar Ibu? Ya, halo. Ya Kak. Halo? Tadi sebelum minum obat bareng-bareng, kira-kira makan bareng-bareng juga nggak Ibu? Halo? Ya, halo. Terdengar suaranya Ibu? Halo Ibu. Bu Juma, terdengar Ibu? Makasih keterharuan ini, walaupun belum selesai tapi Bu Juma. Makasih Eden, maaf gue membuat nangis Bu Juma. Makasih Eden. Halo Bu Juma. Halo Bu Juma. Apakah suara saya terdengar Ibu?
Halo Ibu. Ya, saya beralih ke ini nih, Mbak, kayaknya. Oh, Laptop, siap. bentar-bentar. Iya. Oh, banyak angklungnya ya Ibu. Suka main musik ya. Ya. Enggak, kebetulan saya ini sebagai guru juga. Oh, guru seni ya Bu Iya, ya. Oh, keren banget. enggak, guru guru semua bidang. Mm. Oke, kita lanjut ya Bu. Bentar-bentar. Oke, siap-siap. Iya, ya, boleh, boleh, boleh. Boleh. Oke. Ibu, kalau Mm. boleh tahu, Ini agak ini ya, Mbak, nggak tahu ya jaringannya di saya atau gimana ini ya. Bentar-bentar, agak menggema. oh, Minta. Aduh. Ah, mungkin suara yang di komputer di mute Ibu. Bisa nggak Ibu? ya, bentar, bentar. Oke. Iya, Kak, bisa dilanjut. Oke. Aman ya Bu. Kita lanjut. Ini sebenarnya Ya. pertanyaan dari saya sendiri sih Bu. Waktu waktu minum obat, apakah diadakan makan bareng bersama juga Ibu? Maksudnya makan Jadi bareng gimana, kan Kak? tadi minum obatnya bareng-bareng. Nah ini sebelum minum obat kan pasti makan dulu. Mm-mm. Nah itu makannya bareng-bareng juga Ibu. Iya, Makannya bareng-bareng juga. iya, ada yang bawa bekal. Pokoknya Hmm. ada yang bawa bekal dari rumah masing-masing itu, Kak. Jadi kayak orang piknik aja gitu. Ada yang bawa bekal. Maksudnya mereka kan jauh-jauh ya. Ada yang di luar. Pokoknya tuh banyaknya itu karena waktu itu masih pusatnya itu di Rumah Sakit Persahabatan. Jadi ada yang dari Depok, dari Tangerang, dari Bekasi. Di maksudnya tuh di luar Jabodetabek itu. Jadi mereka makan dulu biasanya seperti itu. Oke. Beneran kayak piknik ya Bu ternyata. Seperti itu. Iya. Ibu Iya, boleh nggak sih ya Bu? seperti piknik. Mm-mm. Oke, oke. Lanjut Ya, ya Bu. ya. Oke. Gimana Mbak? Iya, ya Ad- silakan. ada nggak sih Bu tantangan yang dihadapi sama sama peta selama ini? Dan ada nggak sih keberhasilan apa aja Bu yang udah dicapai di peta gitu? Tantangan dan keberhasilan. Em, Tantangannya ya. Kalau tantangannya itu adalah ketika kita mau mencari regenerasi yang baru ya, dalam artian Hmm. kita mencari eh, penambahan jumlah anggota itu kan nggak gampang, nggak mudah. Karena kembali lagi belum tentu orang-orang yang sembuh ini mau berkontribusi untuk gabung dalam organisasi PETA. Karena kembali lagi kan masing-masing individu juga punya apa cita-cita yang tertunda gara-gara kena sakit TBC ini gitu kan, otomatis seperti ada yang kuliah atau yang kerja, bahkan yang punya usaha, itu kadang mereka lebih cenderung tidak mau bergabung karena merasa trauma atau merasa nanti bakalan takut ketularan lagi atau seperti apa. Itu tantangannya ya, sampai saat ini pun kita tuh nggak mudah mencari anggota baru yang memang dari penyintas seperti itu, Pak.
Kalau untuk keberhasilannya, PETA dari tahun 2012 sampai saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendampingi pasien-pasien yang sedang pengobatan TBC RO khususnya yang resisten obat itu di 5 wilayah di DKI Jakarta. Jadi itu eh, hal yang sudah dicapai oleh PETA. Selain itu juga PETA merupakan organisasi pertama bahkan di dunia yang memang terbentuk dari orang-orang yang pernah mengalami pengobatan sakit TBC resisten obat seperti itu Kak. Dan alhamdulillah juga ada salah satu pengurus PETA merupakan bagian dari eh, apa ya kegiatan di luar itu di global di global itu tepatnya di WHO. Jadi alhamdulillah ada salah satu anggota PETA yang mewakili suara dari komunitas yang memang di luar negeri seperti itu. Jadi capaian-capaian kita itu tidak apa ya, tidak berproses segampang itu sih sebenarnya. Kita melalui tahapan-tahapan yang panjang karena kembali lagi sebuah organisasi juga kan harus ada sumber daya yang berkompeten ya untuk mengelola dan lain-lain seperti itu. Tapi intinya alhamdulillah PETA di Jakarta itu merupakan salah satu maksudnya satu-satunya lembaga yang memang merupakan organisasi untuk program TBC baik TBC resisten obat maupun yang sensitif obat seperti itu. Keren banget Ibu. Satu-satunya di dunia juga ya Bu ya. Iya. Keren. Iya, di Di DKI DKI Jakarta. Jakarta. Tapi untuk di luar daerah itu masing-masing saat ini sudah ada yang memang organisasi penyintas TBC juga, Kak. Seperti itu. Ibu kalau boleh. Jadi intinya kami di seluruh Indonesia itu OPT ya, OPT itu adalah organisasi penyintas TBC itu kita punya jejaring yang lebih banyak lagi. Jadi ada 26 organisasi penyintas TBC yang ada di Indonesia di bawah naungan di atasnya itu payungnya itu ada Perhimpunan Organisasi Penyintas TBC yang disingkat dengan POPTB seperti itu Kak. Keren banget. Oke, boleh kita lanjut Ibu ke Ya, pertanyaan selanjutnya? ya Ada Kak. nggak sih? Oke. Ya, Hmm, ya silakan Kak. bagaimana sih Bu, PETA itu berkontribusi untuk mengurangi stigma sosial terhadap penderita TB di masyarakat ataupun di keluarganya sendiri gitu? Eh, peran kami untuk hal tersebut adalah dengan cara selalu memberikan edukasi-edukasi ya Kak di dalam pendampingan, terutama yang paling faktor keluarga. Setelah itu juga kita bekerja sama dengan lintas sektor di lingkungan tempat tinggal pasien pengobatan. Jadi intinya peran kita selalu memberikan edukasi dan juga penyuluhan-penyuluhan terkait penyakit TBC ini dan juga bagaimana orang-orang itu masyarakat yang memang di sekitarnya ada yang sedang menjalani pengobatan TBC ini bisa dirangkul, bisa didekati, bukan berarti malah dijauhi seperti itu. Paling peran kita sebatas itu dan juga kita memberikan apa ya motivasi juga kan kepada pasiennya. Juga kita bekerja sama dengan dinas-dinas terkait agar kegiatan yang diadakan di dinasan seperti suku dinas kesehatan, baik di puskesmas, kelurahan, kecamatan, bahkan di kota itu kami selalu diberi kesempatan untuk testimoni, memberikan semangat kepada orang-orang yang sedang pengobatan seperti itu, Kak.
Eh, Mungkin ini pertanyaan Iya, terakhir dari saya, Ibu. Apa harapan dan rencana jangka iya. panjang Peta untuk lebih mengembangkan dukungan serta advokasi bagi penderita TB di masa mendatang? Apa harapannya, Ibu? Harapan kami adalah kami sebagai komunitas yang memang orang-orangnya itu merupakan eh, yang pernah mengalami ya untuk pengobatan TBC ini, kami berharap sebenarnya tuh adanya kami ini perlu dukungan dari semua pihak. Dalam artian kami kan sebuah komunitas ya, komunitas itu berjalan kalau tanpa ada dukungan orang-orang yang memang berpengaruh ya, seperti kedinasan atau yang lain-lain, juga multisektor maupun lintas sektor, itu kami tidak bisa secara apa ya, secara menyeluruh bisa memberikan informasi ataupun setidaknya penyuluhan ataupun testimoni yang sudah kita alami, berbagi atau sharing kepada orang-orang yang memang saat ini sedang menjalani pengobatan TBC. Harapannya sih kami ini kondisi saat ini kan nggak mudah ya, Kak, sebagai penyintas TB. Maksudnya gini loh, itu sudah berbeda dengan ketika kami sebelum terkena TBC. Ada yang memang anggota kami tidak bisa bekerja karena kembali lagi hasil medical check up-nya kan terlihat tidak bagus ya. Nah, ini kan kalau misalnya instansi terkait atau perusahaan itu kan melihatnya medical check up-nya itu kurang bagus gitu. Jadi intinya kami berharap ada perhatian khusus kepada kami khususnya orang-orang yang sudah selesai pengobatan ini, tolong di apa ya, diberdayakan setidaknya diberikan kesempatan untuk apa maju atau untuk melanjutkan cita-cita yang tertunda seperti itu, karena kembali lagi tidak mudah kami hidup setelah selesai pengobatan. Apalagi di dalam perjalanan pengobatannya ya, kayak setelah selesai pengobatan pun banyak banyak dilema kendala, apalagi sebagai tulang punggung keluarga tuh banyak yang tidak bisa apa ya, tidak diterima bekerja dengan kondisinya yang pernah sakit TBC seperti itu. Seperti itu sih Mbak harapannya. Semoga Ya, semua pihak bisa mendukung adanya peran serta kami di dalam eliminasi program TBC yang saat ini masih berjalan di Indonesia. Itu yang salah satu tujuan dan harapan kami juga, eliminasi bisa tercapai. Itu sih Mbak. ya. Mungkin sebelum kita penutupan ada kesan pesannya Ibu untuk Ya. teman-teman. Kesan pesannya untuk teman-teman yang sedang pengobatan atau gimana Mbak? Boleh teman-teman sedang pengobatan, teman-teman yang Halo? iya, terdengar Ibu. Iya, Halo. iya, terdengar Mbak. Heeh, Untuk terdengar. teman-teman yang sedang pengobatan ataupun teman-teman di rumah yang kepo mengenai TBC. Ya, untuk teman-teman yang sedang menjalani pengobatan saat ini, saya hanya bisa memberikan semangat supaya tetap terus menjalani pengobatan, jangan sampai minum obatnya bolong-bolong ataupun tidak rutin. Ditambah lagi harus tetap rutin juga kontrol setiap bulannya yang sudah ditentukan oleh pihak layanan kesehatan. Intinya jaga terus pola hidup sehat dengan makan yang cukup dan juga istirahat yang cukup, dan juga tidak lupa tetap memberikan
semangat untuk diri sendiri, memberi semangat untuk diri sendiri dan juga tetap optimis kalau sakit TBC ini bisa sembuh dan bisa diobati dan juga bisa menjalani kegiatan seperti sedia kala. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Kak. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas pengalamannya, ceritanya, dan juga kesan-pesannya nih yang terakhir yang sangat berkesan. Semoga kita semua Mm-mm. bisa selalu sehat. Ibu Jumiati juga semoga bisa selalu semangat. Amin. Amin. Oke, mungkin Ibu Ya, sekian aja amin. dari saya. Apabila saya terdapat ada salah kata ataupun Ya, perbuatan saat kita ngobrol, mohon maaf Ibu. Oke, mungkin untuk teman-teman yang di iya, rumah. sama-sama. Saya juga. Oke, Kak. Oke, Mm-mm. ada lagi yang mau Oke, disampaikan Ibu? terima kasih, Kak. Oke, sama-sama Kak. Ibu. Saya cuma ucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk berbagi cerita, testimoni, dan lain-lain. Saya tetap welcome untuk teman-teman yang mau berbagi cerita. Maksudnya dalam artian pengalaman-pengalaman kami kan berbeda-beda ya. Kami pun membuka, apa sih namanya, membuka diri untuk apapun yang untuk semangat pengobatan teman-teman pasien saat ini kami bersedia seperti itu. Jadi itu Oh, aja yang mungkin saya sampaikan ya Kak. Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih sebagai Ketua Yayasan Pejuang Tangguh sudah dilibatkan pada acara hari ini. Terima ya. kasih semuanya tim dari mana Medora nih Mbak? Project. Universitas apa? Universitas Lampung, Ibu. Ya, iya. Ya. Oh iya, Universitas Lampung. Jauh Mm-mm. ya, kita Jakarta tadi jaringannya agak terputus. Iya, Iya. Alhamdulillah. Oke, salam semuanya buat Hmm. teman-teman. Siap, Ibu, Ya, siap. oke, Mohon maaf terima juga kasih teman-teman Kak. gak join ya, Bu ya. Ya, Iya. iya, tidak apa-apa. Iya. Sudah Oh, bisa ini kan? sudah bisa, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Selamat istirahat. Iya. Iya, iya, terima kasih sama-sama. Terima kasih.